Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, podcast untuk membahas mengenai penyakit tidak menular. Oke, kembali lagi bersama saya Desi. Di sini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Terus banyak dialami juga sama orang-orang tentang bagaimana caranya mengatasi sulit tidur ya dok. Nah kita kupas tuntas hari ini bersama narasumber kita yang boleh perkenalan. Oh ya, saya Dr. Daniel Setiawan. Saya pemegang program PTM penyakit tidak menular. Ya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sulit tidur. Ya. Nah kenapa dibahas? Karena ternyata sulit tidur ini berbahaya. Bisa berdampak buruk bagi kesehatan bila terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan mempengaruhi daripada kualitas hidup kita sehari-hari. Jadi kita akan bahas secara lengkap apa sih penyebabnya, apa sih bahayanya, ya. Bagaimana cara kita agar mudah tidur tanpa obat, dan kapan kita harus minum obat tidur atau harus ke dokter untuk konsultasi. Ya. Kita bahas yang pertama ya dok. Jadi penyebab dari sulit tidur itu apa saja sih sebenarnya? Betul. Jadi penyebab sulit tidur ini ada berbagai macam. Tapi yang utamanya ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah dari segi usia. Ya. Jadi saat seseorang memasuki usia 60 tahun, banyak orang tuh akan mengalami perubahan pola tidur. Ya. Nah, secara umum mereka yang udah berusia 60 tahun ke atas atau kita sebutnya lansia itu akan sulit untuk tidur dengan nyenyak dan terkadang sering terbangun pada malam hari. Ya. Itu dari segi usia. Ya. Yang kedua dari segi kondisi medis. Ya. Jadi ada banyak kondisi medis yang dapat menyebabkan tidur nyenyak kita terganggu, seperti penyakit asam lambung, ya, asma, nyeri sendi kronis dan sebagainya. Ya. Ketika asam lambung kita naik, bawaannya enak, bawaannya pusing, jadi nggak enak tidur. Ya. Kalau pasien asma, bawaannya sesak, posisi tidur miring kiri, miring kanan, terlentang salah, karena ngap kerasanya, jadi susah tidur. Ya. Terus pasien sakit sendi kronis, udah dioles balsem, udah minum obat, masih sakit, tidurnya keganggu. Ya. Jadi itu kondisi medis yang dapat menimbulkan susah tidur. Ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah stres. Ya. Stres ini dialami oleh semua kalangan. Mau kalangan apa? Sultan, kalangan rakyat biasa, semua mengalami stres. Ya. Nah, stres itu apa sih? Stres itu merupakan respon terhadap masalah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, stres ini dapat mempengaruhi secara fisik, perilaku, dan emosional. Nah, stres yang terlalu berat dapat membuat tubuh tegang. Ya. Kita bisa bayangkan kalau kita lagi pekerjaan, terus ada deadline, besok harus selesai gitu. Kita bawaannya lehernya tegang, kepalanya pusing, kepikiran, terus susah tidur karena deadline harus besok misalnya. Ya. Jadi rasa cemas dan tegang membuat kita susah tidur. Ya. Yang keempat. Nah, yang keempat adalah efek zat kimia. Zat kimia apa sih dok? Jadi zat kimia ada 2 yang pengaruh, yaitu kafein dan juga nikotin. Nah, kafein itu terdapat dalam kopi. Ya, makanya nih para pencinta kopi, termasuk saya sendiri sih ya. Ya sama. Nah, kopi yang kita konsumsi, kalau kita konsumsinya pada malam hari, kopinya misalkan jam 8 malam kita minum kopi, jam 10 malam kita mencoba tidur, itu akan sulit karena kandungan kafein dalam kopi membuat tubuh tetap terjaga sehingga susah untuk memulai tidur. Ya. Nah, kemudian tadi kedua adalah zat nikotin. Ya. Nah, nikotin ini digolongkan sebagai zat stimulan yang dia tuh dapat merangsang reseptor pada otak sehingga mengganggu proses tidur. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang susah tidur, dia ngerokok dulu, justru rokok itu yang membuat dia tidurnya tambah susah gitu ya. Jadi efeknya seperti itu ya. Dan bahaya juga ya ngerokok sebenarnya. Dan juga yang kelima adalah irama tidur.
atau kita secara medis nyebutnya sebagai ritme sirkadian. Apa itu? Nah, ritme ini berkaitan dengan siklus tidur. Semakin rutin dan stabil waktu tidur yang kita jalani setiap harinya, maka semakin bagus kualitas tidur. Nah, ritme ini dapat berubah oleh karena jam tidur siang, dan juga paparan cahaya. Misalkan kita terus-menerus melihat layar HP atau TV sebelum tidur, misalkan kita lagi posisi tiduran, terus kita sambil megang HP, itu cahaya radiasi dari HP itu bisa mengganggu ritme sirkadian, sehingga kita susah tidur. Atau kita misalkan lagi tidur tapi kondisi lampunya masih nyala. Nah, si cahaya lampu itu, betul, cahaya lampu itu mengganggu daripada si ritme sirkadian, jadi bawaannya susah tidur. Seperti itu. Tadi penyebab susah tidur. Betul. Terus sekarang bahayanya apa sih kalau kekurangan jam tidur? Betul. Jadi kekurangan daripada tidur ini bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Ada 4 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mempercepat penuaan dini. Wah, bahaya ya begininya. Apalagi untuk kaum hawa yang ingin penampilannya fresh harus cukup tidur. Jadi kalau kita lihat, kalau Mbak Des lihat orang yang kurang tidur tuh kayak gimana sih? Nggak segar aja gitu ya? Nggak segar. Terus berkantung mata. Iya, matanya agak bengkak ya, kulitnya agak pucat ya, terus kulitnya kering. Tidak bergairah. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan jika kurang tidur terjadi terus-menerus, kulit itu jadi kusam, timbul kerutan halus ya, dan juga terdapat lingkaran hitam di bagian mata ya. Tentunya ini nggak diharapkan untuk kaum hawa ya, untuk penampilan kita ya. Nah, mengapa kok bisa terjadi sih hal tersebut ya? Nah, hal ini diakibatkan karena peningkatan produksi hormon kortisol ya. Nah, ini terjadi pada orang yang kurang tidur. Nah, hormon kortisol yang berlebihan itu dapat menghancurkan kolagen. Kolagen fungsinya apa sih? Untuk menghaluskan dan elastisitas kulit ya. Ketika kortisol terlalu tinggi menghancurkan kolagen, otomatis elastisitas kulit menjadi berkurang seperti itu. Terus yang kedua? Nah, yang kedua adalah daya tahan tubuhnya menurun ya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita menghasilkan protein namanya sitokin secara medis seperti itu ya. Nah, sitokin ini fungsinya apa sih? Dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan infeksi ya. Nah, saat kita tidur, tubuh melepaskan banyak sitokin. Jadi daya tahan tubuh kita meningkat. Jadi untuk antibodi untuk melawan penyakit. Apalagi penting sekali di masa pandemi ini. Sekarang ya, betul ya. Jangan sampai kurang tidur gitu ya. Betul ya. Nah, jika kita kurang tidur, maka produksi sitokin tadi menjadi berkurangnya secara signifikan ya. Nah, kurang tidur juga menyebabkan menurunnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Mudah sakit gitu ya, betul. Jadi banyak orang yang kurang tidur jadi gampang batuk pilek, gampang masuk angin, gampang nggak enak badan. Itu semua karena penurunan kadar sitokin dalam tubuh. Sedikit tidur jangan bisa tidur. Betul, ya. Terus yang ketiga ya dok? Yang ketiga adalah menurunnya daya ingat ya. Nah, jadi saat tidur tuh otak kita tuh mengumpulkan hal-hal apa yang kita dapat selama hari ini. Misalkan hari ini kita podcast, hari ini kita ngerjain apa, hari ini kita ketemu siapa, hari ini kita mempelajari apa ya. Jadi itu dikumpulkan, diarsipkan dalam otak kita ya. Nah, kemudian jika waktu tidur kita terganggu, maka kemampuan otak untuk menyimpan ingatan-ingatan jangka pendek kita mengalami gangguan ya. Nah, ini berbahaya sekali untuk mahasiswa ataupun yang mau ujian ya. Iya, biasanya sistem kebut semalam juga betul. Jadi ada beberapa kasus di mana seorang pelajar di mana dia belajar jor-joran sampai subuh, dia nggak tidur, pas ujian dia ngeblank karena kurang tidur tadi. Otak kemampuan untuk mengarsipkan ingatan-ingatan kita yang
kita hafalkan dan sebagainya jadi berkurang. Jadi makanya pas lagi ujian kita ngebeli. Panik juga ya, ditambah panik saat ujian. Betul, apalagi kita sebentar lagi mau dekat ujian CPNS. Woi, Jadi iya. jangan begadang sebelum ujian bertempur. CPNS. Justru H-1 itu harus istirahat Istirahat dulu gitu ya, ya, Dok, ya. betul ya. Jadi jangan sangat tidak disarankan belajar H-1. Betul. Jadi kalau ujian CPNS belajar tuh nyicil ya. Belajar nyicil, dimengerti, jangan dihafalin. Yang penting, Karena soalnya pasti beda. Iya betul Iya. gitu. Jadi Sangat mustahil betul. ya. Dimengerti dan H-1 istirahat full ya. Tujuannya apa? Karena selama kita nyicil, misalkan selama sebulan, banyak sekali materi yang kita olah, kita ingat gitu. Nah, otak butuh untuk mengarsipkan itu semua. Jadi 1 hari sebelum ujian, kita perlu istirahat total, perlu refreshing, supaya nanti pas hari ujian kita kemampuan otak untuk menganalisa, kemampuan otak untuk mempersepsikan daya ingat lebih kuat sehingga kita berhasil dalam ujian. Itu tips dari yang sudah lulus CPNS. Dan Sebelum semangat Mbak Desi yang akan Siap. menjadi pejuang CPNS. Amin ya. Iya, terus yang keempat ya, Dok ya? Yang keempat adalah meningkatkan faktor resiko penyakit ya. Iya. Nah, salah satu penyakit yang serius faktor resikonya meningkat karena kurang tidur itu adalah gangguan irama jantung sama penyakit jantung. Bahaya ya. Iya. Jantung itu merupakan organ vital ya. Jadi Kalau jantungnya istilahnya terganggu? jantung kita bermasalah, maka yang lain juga bermasalah. Karena jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah, jadi kalau tidur itu berperan penting untuk kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan pada pembuluh darah dan jantung ya. Nah, makanya orang yang kurang tidur dalam jangka waktu yang lama, dia lebih rentan untuk menderita penyakit jantung dan gangguan irama jantung. Terus gimana sih, Dok, biar cara tidur kita itu lebih nyenyak di malam hari? Apakah ada tips-tipsnya gitu Ya. biar lebih terjaga kualitas tidur? Ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya kan supaya tidur nyenyak pada malam hari ya. Jadi kita pertama adalah membatasi tidur siang ya. Ini guys, bagi orang-orang yang suka tidur siang gitu ya. Suka. Tidur siang nikmat kan kita habis Ya. kerja tidur Capek siang. gitu kan ya, lelah. Nah, tapi tidur siang ternyata guys ada batasannya ya. Jadi tidur siang ini kalau dilakukan lebih dari 30 menit itu bisa mengganggu waktu tidur malam gitu. Nah, tapi kalau tidur siang cuma setengah jam itu tidur malam nggak terganggu. Sempat kita mungkin mengalami tidur siang dari jam 2 siang sampai jam maghrib gitu ya. Oh iya. Itu berarti 4 jam ya. Terus pas malam kita tidur susah. Pernah Iya, merasakan iya, ya? pernah. Nah, gitu ya. Jadi makanya tidur siang yang singkat itu tidak akan Berkualitas, ya. dan itu tidak akan mengganggu daripada tidur kita malam. Sehingga pas kita malam tidur tetap nyenyak. Berapa menit, Dok, itu? Disarankan sih nggak lebih dari 20 sampai 30 menit ya, untuk tidur siang. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua, kita harus menghindari kopi dan rokok sebelum tidur. Jadi udah kita bahas bahwa kopi mengandung kafein, kalau rokok mengandung nikotin. Ya. Nah, kopi dan rokok ini bisa membuat kita sulit mengantuk karena kandungan zat kimia tersebut. Ya. Jadi meskipun dipaksakan beberapa kali tidur, ya, kita bisa tidur tapi terbangun beberapa kali pada malam hari. Dan ini menurunkan kualitas tidur kita. Ya. Jadi rokok, apalagi rokok selain bikin susah tidur juga bikin susah dokter karena banyak masalah kesehatan. Bikin susah diri sendiri juga. Ya. Jadi minum kopi disarankan itu maksimal 6 jam sebelum tidur ya, supaya kadar Siang-siang, kafeinnya ya. bisa ternetralisir ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, kita harus menaruh laptop, handphone, dan juga semua Gadget-gadget tugas lah ya. pekerjaan, gadget-gadget jangan di kasur. Jadi kita taruh laptop di meja, handphone di meja, dan tugas-tugas di meja. Jadi jangan sampai di kasur.
kita harus melupakan sejenak pikiran yang berhubungan dengan pekerjaan, game, medsos, Instagram di tempat tidur ya. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa menjadi rileks ya. Dan tadi udah dibahas bahwa radiasi laptop, radiasi HP itu bisa mengganggu daripada kualitas tidur kita. Terus yang keempat. Nah yang keempat adalah kita teknik relaksasi ya. Nah teknik relaksasinya seperti apa? Nah jadi kaki harus dilipat ya. Kaki dilipat, terus tangan di atas paha. Oh gini. Terus mata ditutup, badannya tegak ya. Terus tarik nafas dari hidung 4 hitungan. 1, 2, 3. Ya, tahan selama 7 hitungan. Kita tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tahan nafas selama 7 hitungan. Lalu buang nafas selama 8 hitungan. Kayak meditasi gitu ya? Betul. Kita ulangin selama 4 kali. Sebelum tidur itu? Sebelum tidur. Tujuannya apa? Adalah merelaksasi daripada pikiran kita. Pikiran kita udah mumet seharian karena kerjaan, karena apa? Karena di ghosting tuh. Karena di ghosting, karena apa? Banyak hal ya. Nah kita ingin merelaksasikannya dengan cara seperti itu, meditasi. Oke, setelah yang kelima. Nah yang kelima adalah kita menghindari makanan berat sebelum tidur. Ya. Nah guys, perlu kita ketahui bahwa makanan berat tuh bisa membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras sehingga mengganggu kenyenyakan saat tidur ya. Jadi misalkan gini, misalkan 1 jam sebelum tidur kita makan nasi goreng. Nasi goreng. Nah, makanan yang masuk dalam tubuh kita, maka usus dan lambung butuh waktu untuk mencerna. Nah, ketika mereka bekerja, otomatis itu akan menimbulkan rangsangan ke reseptor otak untuk jangan tidur dulu dong, gue masih kerja nih gitu. Ya. Masa lu tidur gue masih kerja gitu. Jadi makanya dianjurkan makan malam jangan waktunya berdekatan dengan waktu tidur ya. Nah kalau misalkan kita merasa lapar nih saat malam hari, gimana dong ya? Karena suka lapar juga. Betul. Nah kita siasati dengan makanan ringan kayak biskuit atau sereal, dan jumlahnya pun jangan 2 mangkok, semangkok aja. Ya. Dan perlu kita ingat batasi waktu makan maksimal 2 jam sebelum tidur supaya tidur kita berkualitas. Ya. Waduh, banyak banget ya PR-nya. Terus kapan kita perlu minum obat tidur atau buat konsultasi ke dokter gitu loh? Kalau kita merasa ini kayaknya nih istirahat atau jam tidur kita terganggu. Nah, jadi sebelum kita memutuskan menggunakan obat tidur atau kita ke dokter umum atau ke dokter psikiater untuk obat yang lebih baik, kita perlu menganalisis gitu ya. Jadi penyebab kita susah tidur itu apa sih gitu ya. Kita harus cari akar masalahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan penyebabnya ini sudah diatasi, misalkan dok saya mah karena sering minum kopi saat malam, berarti kopinya dihilangin, bisa tidur nggak gitu ya. Nah tapi kalau misalkan penyebabnya sudah diatasi, terus tips-tips saya tadi udah saya sebutkan belum bekerja secara optimal, tetap susah tidur, maka itu udah saatnya konsultasi ke dokter ya. Jadi sebelum konsultasi ke dokter kita harus atasi dulu akar masalahnya sendiri ya. Kita introspeksi ya. Kita susah tidur karena apa? Apakah karena sering main HP atau nonton drakor sebelum tidur, nonton penthouse? Jadi kita atasi dulu, kalau nggak berhasil baru kita konsultasi ke dokter ya. Nah ketika ke dokter kita diapain sih gitu? Nah dokter tuh bakal nanya gitu, pola tidur kalian gimana ya? Terus aktivitas apa aja yang kemungkinan bisa mempengaruhi kualitas tidur. Dan dokter juga akan melakukan tes untuk mendeteksi kondisi yang melatar belakangi gangguan tidur ya. Tapi tes ini biasanya dilakukan pada kasus gangguan tidur berat ya.
Artinya, dok saya udah 7 hari 7 malam masih tidur, dengan obat tidur saya tidur. Nah itu Sakti. dikasih dites. Pastikan langsung datang ke dokter itu. Betul. Nah jika diperlukan, dokter pun akan meresepkan obat tidur. Ya. Nah obat tidur yang diresepkan itu nggak selalu ya yang golongan psikotropika ya, yang mengakibatkan ketergantungan, nggak selalu ya. Biasanya dokter kasih obat yang sifatnya non psikotropika yang tidak menimbulkan efek ketergantungan. Kalau misalkan tidak berhasil, baru dilanjutkan dengan obat yang lebih tingkatannya lebih tinggi, tapi sesuai dengan indikasi medis. Ya. Nah, penggunaan obat tidur ini wajib di bawah pengawasan dokter. Jangan sampai Sendiri misalkan gitu ya? kita, nih saya cocok nih pakai obat ini, saya beli sendiri di apotek. Nah itu jangan. Ya. Belum disarankan sama dokternya gitu Betul. ya. Ada beberapa kasus di mana dia beli sendiri, terus kan dia lagi stres sekali, dia minum 6 sekaligus 6 tablet, jadinya overdosis gitu ya. Membahayakan diri juga. Membahayakan diri. Jadi kalau minum obat tidur ada apa-apa, konsultasikan ke dokter. Ya. Minimal ada yang mengawasi gitu ya. Minimal ada yang bisa memonitoring gitu ya. Jadi kapan dosis harus turun, kapan dosis harus dinaikkan ya. Jadi dokter yang menentukan supaya kalian juga aman. Tujuannya itu ya. Yang harus diperhatikan itu apa dok? Sebelum mengkonsumsi obat tidur gitu. Ya. Jadi obat tidur tertentu, misalkan yang golongan psikotropika, itu dapat berbahaya bagi orang dengan penyakit tertentu. Misalnya nih, dok, saya punya asma. Nah, obat tidur ini dapat membuat penderita asma itu sulit bernafas. Karena ada beberapa obat tidur yang efek sampingnya itu membuat nafasnya lebih lambat dan lebih pelan. Karena obat tidur ini dia kan sifatnya merelaksasikan tubuhnya, termasuk merelaksasikan paru. Sehingga bayangin orang asma yang dia kalau nafasnya pelan, jadinya sedangkan asupan oksigen yang dibutuhkan banyak, jadinya otomatis asmanya makin berat. Logikanya seperti itu ya. Nah terus obat tidur ini dianjurkan dikonsumsi 15 menit sebelum tidurnya. Terus jangan konsumsi obat tidur saat sedang di mobil. Misalkan gini, saya pulang jam 10 malam dok, saya mau minum sekarang supaya nanti pas pulang saya tidur. Nah itu jangan, karena ada beberapa kasus efek obat tidur langsung dialami saat lagi berkendara ya. Kita bayangin lagi berkendara di jalan tol, kita minum obat tidur pas lagi malam-malam, hujan deras dan juga kondisi jalan lowong, itu bisa berbahaya karena bisa menurunkan konsentrasi saat kita berkendara ya. Belum lagi kita tahu juga kan di jalannya bisa juga macet. Betul. Bisa. Jadi dianjurkan untuk minum obat tidur saat udah tiba di rumah. Betul ya. Terus jangan konsumsi obat tidur saat sedang mengerjakan sesuatu ya. Misalkan saya kerja shift sore nih gitu. Saya minum obat tidurnya setelah maghrib supaya nanti pas saya pulang tidurnya lebih nyenyak. Jangan. Nanti yang ada kita ketiduran pas lagi kerja. Langsung nggak ingat apa-apa. Betul. Terus obat tidur ini ditujukan hanya untuk jangka pendek. Artinya kalau obat tidur ini dikonsumsi terus tidurnya kembali normal, setelah obat tidur dilepas tidurnya tetap normal dan stabil, itu artinya cukup ya. Jangan sampai kita ketergantungan ya. Jadi saya mah kalau nggak minum obat tidur nggak bisa tidur. Nah, itu jangan. Gitu juga ya. Jangan disugestikan kontak kita seperti itu. Ya. Jadi kalaupun dokter merekomendasikan obat tidur untuk pengobatan jangka waktu lebih panjang lagi, itu pasti ada indikasi medisnya ya. Jadi betul. Jadi kalau ada apa-apa, konsultasikan ke dokter. Minimal ada yang memonitoring gitu ya. Minimal ada yang bisa ngasih edukasi kapan dosisnya harus dinaikkan, kapan obat tidurnya harus diteruskan lagi ya. Jadi semua ada indikasi medis. Jangan kita mengindikasikan untuk diri sendiri, jadinya nanti dosisnya berantakan ya. Nanti kalau dosisnya udah berlebihan, kita minum obat yang sama
dengan dosis yang sama nggak mempan lagi. Jadi kita misalkan minum 3 tablet, tetap dok masa tidur dinaikin. Nah saat kita minum setablet, kita nggak bisa ngerasain manfaatnya gitu. Malah jadi penyakit lain bisa ya, Dok? Betul, karena namanya obat kalau dia terlalu banyak bisa ke ginjal Ginjal, dan ya. ke liver, numpuknya seperti itu ya. Kasian juga ya diri sendiri. Waduh, banyak sekali ya ini pembahasan mengenai kurang tidur Iya, ya. baik sekali ya, menarik sekali ya. Semoga bermanfaat itu bagi semuanya yang menonton video ini. Semoga kualitas tidurnya bisa lebih terjaga, lebih teratur lagi gitu ya. Biar aktivitas kedepannya di hari-hari selanjutnya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Amin ya. Ya, Nanti kalau ada Pertanyaan? tentang sulit Seperti tidur biasa. ya, atau misalkan masalah tidur masalah lainnya, tentang tidur dan sebagainya, nanti komen di bawah ya. boleh komen di bawah ini. Nanti kita bahas atau kita Akan coba jawab di video selanjutnya di episode punten selanjutnya gitu ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk episode punten yang satu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @puskesmas_nagrek19, di Facebooknya Puskesmas Nagrek, dan YouTube-nya tadi ya jangan lupa di subscribe Puskesmas Nagrek. Dan Instagramnya Puskesmas_nagrek19. Oke, ditunggu ya follow-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.